Bim, turun Pocinki, Bim. Jangan di school aja, Ted. Ih, Pocinki aja, weh. Ngapain sih di Pocinki? School aja lebih rame. Yaudah. Yaudah, ya, turun. Bim, itu nanti botol-botol di sebelahmu tolong dibuangin ya. Soalnya rame banget, tolong dibuang ke tempat sampah. Bentar, Sar, nih dikit lagi chicken nih. Lagian kan kamu juga lagi bersih-bersih. Bantu-bantulah sesama melayani OMK. Ih, Iya, ayo. Apaan sih, Sar? Ganggu aja. memanjakan pemalas itu beda tipis ya sama melayani sesama. Sar, bocah mulu ih. Padahal cuma masalah sampah gini doang loh. Ayo, Ted, Ayo, itu ayo. diras. Eh, Teman-temanku yang terkasih dalam Kristus, tolong dong jangan ada pertumbuhan darah di ruang suci ini. Ingat pilar iman kita minggu ini. Laudato Si, bab 3, paragraf 2. Bumi ini adalah rumah kita bersama. Masa ruang OMK dijadiin TPA mini begini? Duh, Dit, bawel banget sih kamu. Iya, nih, aku buang nih. Bim, bukan di situ tempatnya. Kok taruh di situ sih? Loh, kan sama-sama tong sampah, Sar. Yang penting nggak berantakan, kan? Tuhan tuh melihat hati, Sar, bukan melihat tong sampah. Bim, hatimu mungkin bersih, tapi tindakan ekologismu masih nol besar. Memilah sampah itu bagian dari iman. Kalau dicampur kayak gitu, kan kasihan petugas pemilah sampah paroki. Itu mah kamu aja yang ribet, Dit. Lagian juga nanti bumi dihancurin dan diganti bumi yang baru, kan? Jadi ngapain pusing-pusing pilah sampah dari sekarang, Dit? Dito. Lagian ya, kita ngapain sih pusing-pusing milah-milah sampah kayak gini? Buang-buang waktu tuh. Iya, Nah, iya bener lah, ngapain? Buang tinggal buang tempat sampah. Yuk. Yuk. Aja, Bye. Ini sampah. Kayaknya kita harus kasih mereka pelajaran deh, Dit. Kalau cuma pakai teori doang, otak mereka nggak nyampe. Udah kebal. Nah, aku ada ide. Saatnya kita pakai KTKC kejutan. Jadi gitu mau si Dito sama Sarah tuh sekarang jadi polisi sampah. Masa cuma gara-gara cup es teh manis aja aku diinterogasi mau kayak kriminal. Padahal kan aku juga rajin pelayanan ya mau, masa gara-gara sampah aku jadi masuk api penyucian itu nggak mungkin kan mau? Enggak lah. Iya mu, masa ya? Aku aja yang dengerin. Padahal aku nggak diomelin secara langsung nih. Ikutan pusing tuh sih dengerin lu. Oh, gitu ya. Iya mau. Kalian berdua nih tahu nggak perbedaan antara dosa pribadi sama dosa sosial kolektif? Enggak mau, itu apa ya mau? Begini, kalau dosa pribadi itu misalnya kalau kamu tidak berdoa, malas berdoa itu dosa pribadi. Terus kalau dosa kolektif itu misalnya kamu ke gereja, terus kemudian makan apa begitu, terus kamu buang sampah sembarangan, sampah itu masuk parit dan lain-lain, sehingga nanti kalau misalnya pas misa Natal itu kan banjir, jatuh banjir, itu kan kasihan, merugikan ribuan umat yang ada dan itu harus basah-basah dan sebagainya. Itu yang namanya dosa sosial kolektif. Tapi kan aku masih masukin sampah pada tempatnya mau, cuman ya emang nggak dipisah aja sih mau. Kan nanti ada tukang sampah yang misahin sampah kita mau. Berkah dalam Romo. Berkah dalam. Kami mau menjalankan aksi nyata OMK. Bagus itu. Ini yang namanya tim kreatif kita. Terus sekarang kalian mau ngapain? Jadi gini mau sesuai Romo kemarin waktu gerakan politik hijau, kita sekarang mulai gerakan yang namanya kolektif plastik. Jadi di kantin, umat atau anak OMK yang makan di sini, sampah plastiknya wajib dibuang di sini. Bagus. Nah, ada sampah nih ya. Bim, tolong dong. Styrofoam sama sepitnya taruh di sini. Di sebelah kanan. Ini berminyak banget, Sa. Nggak apa-apa, taruh. Tanganku Itu jangan Romo, kalau itu jangan. berminyak. Enggak, itu taruh. Aku minta tolong taruh aja, masukin Taruh ya. aja. Ini. Terus 2000. nggak boleh gitu, Bim. Pertobatan ekologismu tuh nggak bisa pakai uang kayak gini. Harus pakai tindakan nyata. Aku lihat lo. Dipaksa-paksa bimonya. Tahu ini padahal berminyak mau. Kalau begitu begini. Ada tertulis dalam kitab suci
persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, dan juga berkenan kepada Tuhan. Jadi, tanganmu itu yang kena minyak oleh karena memilah sampah, itu juga bentuk dari persembahan hidup. Dilakukanlah itu. Terima kasih Kak Bimo yang terkasih. Buat Kok pakai kalian. cemberut? Nih berminyak nih tanganku. Cuci tangan aja. Siap, berarti siap. Satu langkah kecil untuk Bimo, satu langkah besar untuk ekologi paroki. Ya. Nah, jadi gini teman-teman OMK, boleh kita minta perhatiannya sebentar. Jadi selama ini kita tuh sering berpikir kalau menjadi orang Katolik yang baik ya cukup dengan pelayanan di gereja, kayak pelayanan altar, nyanyi kur, atau aktif di kepanitiaan. Tapi kita tuh kadang suka lupa, altar yang paling besar yang diciptakan Tuhan adalah bumi ini sebenarnya. Dan setiap kali kita membuang sampah tanpa dipilah ya kita sedang menodai altar tersebut. Nah teman-teman, berdasarkan data dari tim lingkungan hidup paroki kita, setiap hari Minggu itu paroki kita menghasilkan 50 kg sampah sekali pakai, dan 80% diantaranya itu dibuang secara campur aduk. Ini artinya paroki kita ikut serta dalam menghasilkan racun yang berbahaya di lingkungan paroki kita. Tapi Sar, emang kalau kita pilih sampah dari sekarang bakal ngaruh ya? Kan umat paroki masih banyak banget tuh yang buang sampah sembarangan. Iya tahu Sar, aku cuma pernah lihat umat-umat paroki kita itu membuang sampah sesuai dengan kategorinya. Justru karena belum banyak yang mulai, kita sebagai OMK yang harus jadi pelopornya. Misalnya nih, kayak kita habis rapat, kita ikut milah botol plastik. Karena perubahan yang besar itu dimulai dari hal kecil yang konsisten. Jadi ingat teman-teman, seperti kata Paus Fransiskus dalam Laudato Si, tindakan umat yang kecil untuk menjaga lingkungan hidup kita itu mencerminkan tindakan kasih kita yang menjaga martabat kita sendiri. Oh ya, coba itu lihat dulu. Bim, kamu mau pindahan rumah? Atau mau jualan barang bekas? Hehe, enggak Sar. Ini tuh sampah plastik di rumahku selama 1 minggu. Semuanya aku kumpulin. Terus ini semua udah aku cuci, udah aku gepengin biar ringkes. Soalnya mau aku masukin ke kolektor plastik. Mujizat Bim. Santa Fransiskus pasti senang banget ngeliat lo dari surga nih. Bimo udah mengalami pertobatan ekologis yang sesungguhnya. Ah, kamu lebay, Dit. Tapi seriusan ya, Dit. Setelah aku dengar presentasi kamu semalam, aku tuh jadi mikir, selama ini aku tuh ngaku dosa di gereja. Tapi setelah aku keluar dari gereja, aku tuh masih nyampah tanpa rasa bersalah. Itu kan munafik banget kan ya? Jadi, mulai dari sekarang, aku tuh mau mulai belajar disiplin untuk pilah sampah. Gak nyangka. Keren banget loh ya Bimo sekarang. Jelas. Jadi malu nih, belum bisa bantuin pilah-pilah sampah. Aku bantuin yang lain aja deh. Yaudah sini Dito, aku bantuin. Nah gitu dong Ted. Yaudah yuk, sini ikut beresin tong sampah. Yuk. Situ aja. Welcome to the green side, Bim. Nah, sekarang untuk pembuktiannya, coba dong jelasin cara penggunaan tong sampah baru kita ini. Gimana? Udah siap belum jadi OMK ekologis? Keren. Kamu layak dapat berkat ekologis khusus hari ini. Lagi pada ngumpul nih. Hai, Rob. Ada apa? Lagi, Kok pada cerah-cerah mukanya kayak berdapat pacaran baru? Cece. Jadi gini Mo, si Bimo ini sekarang jadi relawan pertama Oh. gerakan OMK pilah sampah. Oh, Dia bawa sampah plastik sendiri yang udah dipilah Mo dari rumah. bagus tuh. Sedimo. Bersiap ya. Mantap. Terima kasih Robo. OMK itu memang harus begitu. Tidak hanya konsentrasi dalam nyanyi-nyanyi di gereja, ibadah, tapi di luar gereja juga harus ada aksinya. Misalnya memilah sampah, buang pada tempatnya. Karena kamu sudah terlibat dalam pertobatan ekologis nih, tak kasih satu. Yang lain tidak boleh iri, karena satu untuk Bimo, satu untuk saya. Aduh, terima kasih Romo untuk tumblernya. Iya, sama-sama. Aku jadi habis ini nggak usah pakai plastik. Iya, Pakai betul. lagi Mo kalau mau jajan es teh, tinggal Itu. bawa tumbler ini aja. Itu Mo. bagus. Yang lain juga sama ya. Iya. Iya Oke. dong, Mo. Jadi
buang sampah sekali pakai, gunakan lagi yang masih bisa dipakai. Nah, Plastiknya, gitu. Iya. Yuk teman-teman OMK sekalian beserta seluruh umat paroki dimanapun berada. Pertobatan ekologis bukan hal yang mustahil. Kita tidak perlu tunggu sampai bumi kita ini rusak, baru kita melakukan aksi. Tetapi kita bisa memulainya dari sekarang melalui hal-hal yang sederhana. Yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya dan jangan lupa dipilah sesuai jenisnya. Yuk kita jaga bumi kita. Salam Laudato Si. Nah teman-teman, setelah kita melihat pertobatan ekologis yang dimulai dari teman-teman OMK, mungkin sekarang kalian bingung dengan warna-warna dari tong sampah ini. Ini ada apa aja sih tipe-tipenya, Mai? Nah, di sini udah ada tong sampah berwarna biru dan juga tong sampah berwarna hijau. Tong sampah berwarna hijau khusus untuk sampah-sampah yang bersifat organik. Contohnya sisa makanan, buah busuk, dan juga daun kering. Oh oke. Kalau yang warna biru ini untuk apa, Mai? Biru untuk sampah yang khusus anorganik. Contohnya itu ada botol plastik, terus kaleng minuman, dan juga botol kaca. Nah, Eca, kalau 2 tong sampah ini pembagiannya gimana? Nah, kalau warna kuning itu untuk sampah residu. Contohnya untuk popok bekas, pembalut wanita, styrofoam, untuk rokok, dan masker medis, dan juga lainnya. Oh, oke. Terus kalau yang merah ini buat apa nih? Nah, kalau untuk yang warna merah ini, itu tuh untuk sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, aki bekas, kaleng cat bekas, dan juga obat-obatan kadaluarsa dan juga alat elektronik yang rusak lainnya. Yuk, pilah sampahmu mulai dari sekarang. Jangan lupa sebelum buang sampah, lihat dulu warna tong sampahnya dan poster yang tertera di atasnya. Pertobatan ekologis. Ayo. Mari kita wujudkan pertobatan ekologis melalui tindakan nyata demi merawat rumah kita bersama. Perubahan dimulai dari diri kita. Dari langkah kecil lahir harapan besar bagi bumi. Bumi adalah anugerah Tuhan. Menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga langkah kecil yang kita mulai hari ini menjadi berkat bagi bumi dan sesama.